Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Fatia Radif Aisy dengan NIM 243377079, Prodi S1 Statistika. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar coding yang diampu oleh Bapak Lipermana. Materi yang saya bawakan minggu kali ini yaitu sistem komputer dan pengantar pemrograman. Baik, pembahasan pertama yaitu mengenai penjelasan fungsi komputer dan beberapa perangkat yang ada dalam komputer. Nah, komputer adalah alat elektronik untuk mengolah data dengan menggunakan program tertentu agar menghasilkan informasi. Fungsi komputer adalah sebagai pengolahan data. Dari pengolahan data dan menggunakan komputer disebut sebagai pengolahan data elektronik. Pada komputer terdapat bagian yang disebut perangkat lunak atau software. Perangkat ini merupakan program-program yang diperlukan untuk menjalankan dari komputer yang disebut perangkat keras. Selanjutnya, perangkat lunak. Komputer merupakan mesin yang bertujuan untuk memproses fakta atau data menjadi informasi. Komputer digunakan untuk meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai masalah. Yang menjadi pemroses data atau pemecah masalah tersebut adalah perangkat lunak atau software. Nah, klasifikasi perangkat lunak. Perangkat lunak sistem atau sistem software. Yang pertama itu sistem operasi. Operating system merupakan perangkat lunak yang mengoperasikan komputer. Contohnya Windows, Mac OS, Linux, Ubuntu, dan lain-lain. Bahasa pemrograman merupakan perangkat lunak untuk pembuatan atau pengembangan perangkat lunak lain. Contohnya seperti Pascal, Java, C++, PHP, JavaScript, Python, dan lain-lain. Sistem utility merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan komputer. Contohnya Windows Security, Disk Cleaner, Partisi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya klasifikasi perangkat lunak dalam aplikasi software. Aplikasi Office merupakan perangkat lunak aplikasi perkantoran, pemroses kata, atau pemroses tabel. Aplikasi multimedia merupakan perangkat lunak untuk memproses gambar, suara, maupun video. Yang ketiga itu aplikasi internet, protokol yang digunakan untuk berhubungan antara satu orang atau mesin dengan pihak lain yang berjauhan. Selanjutnya, bahasa pemrograman. Digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menjembatani hubungan antara manusia dan komputer. Faktor-faktor yang diperhatikan yaitu sintaks, tata bahasa yang digunakan, semantik, maksud dalam setiap pernyataan, kebenaran logika, benar atau tidaknya urutan pernyataan. Nah, kriteria pemrograman komputer yang baik, terintegrasi dan memiliki logika yang jelas, efisiensi terhadap waktu dan penggunaan memori, menerapkan prinsip modularitas, konsep memecah program menjadi modul-modul kecil, memiliki keluasan dalam penggunaan atau kesederhanaan. Selanjutnya, algoritma, yaitu sebelumnya kita bahas lagi pemrograman komputer kan. Nah, sekarang ini pemrograman merupakan suatu kegiatan dalam merancang atau menulis sebuah program. Program adalah suatu algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer yang biasanya berisikan kumpulan instruksi-instruksi. Bahasa komputer yang digunakan untuk menulis program disebut dengan bahasa pemrograman. Algoritma merupakan perintah yang berisikan alur pikiran atau urutan langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Sifat-sifat algoritma tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman. Algoritma digunakan untuk mempresentasikan suatu urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Nah, contohnya itu, terdapat dua buah gelas yang berisi air berwarna merah, yaitu gelas A, dan gelas yang berisi air berwarna biru sebut saja gelas B. Jika isi gelas A ingin dipindahkan ke dalam gelas B dan isi gelas B dipindahkan ke gelas A, tentukanlah langkah-langkah dalam pemindahan isi gelas tersebut. Nah, untuk algoritmanya itu akan menjadi seperti ini. Nah,
Yang pastinya selalu dengan langkah pertama itu mulai. Kedua, lakukan apa yang diminta. Jadi ditambahkan gelas kosong yang diasumsikan sebagai gelas C. Yang langkah ketiga itu pindahkan isi gelas A dalam gelas kosong C sehingga sekarang gelas A kosong dan isi gelas C adalah air berwarna merah. 4. Setelah itu pindahkan isi gelas B ke dalam gelas A, sehingga isi gelas B kosong, dan berpindah ke gelas A. Pindahkan isi gelas C yang berisikan air berwarna merah ke dalam gelas B, yang sudah kosong karena isinya sudah dipindahkan ke dalam gelas A. 6. Hasil akhirnya adalah gelas A berisi air berwarna biru, dan gelas B berisi air berwarna merah. Dan setiap algoritma itu selalu diakhiri dengan selesai. Diawali dengan mulai, diakhiri dengan selesai. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart itu adalah bagan air. Adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Nah, berikut simbol-simbol flowchartnya. Untuk yang persegi panjang itu proses atau kayak apa yang terjadi dalam program tersebut. Input-output itu untuk pemasukan data, pemilihan itu jika ada pemilihan yes or no, dan lainnya. Pedoman pembuatan flowchart. Yang pertama itu flowchart sebaiknya digambar dari atas ke bawah dan mulai dari bagian kiri suatu halaman. Dua, kegiatan di dalam flowchart harus ditunjukkan dengan jelas. Harus menunjukkan mulai kegiatan dan akhir kegiatan. Seperti algoritma tadi, selalu dimulai dengan mulai dan selalu diakhiri dengan selesai. Masing-masing kegiatan harus dalam urutan yang semestinya. Kegiatan yang terpotong ditunjukkan dengan simbol penghubung menggunakan simbol-simbol standar yang umum digunakan. Berikut contoh flowchart dari kasus gelas A, B, dan C yang tadi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.